Oke, selamat datang kembali di SEO 1. Pada video kali ini, admin ingin mengulas tentang mobil Honda tahun tua, namun masih nyaman untuk dipakai harian, baik itu anak muda atau orang tua. Tapi rata-rata anak muda ya, atau orang tua yang memang hobi mobil tua khususnya tahun 90-an dengan apa style gaya minimalis klasik khas ala Honda ya. Ini Honda Civic Genio tahun 94. Pada dasarnya Honda Genio ada di Indonesia di tahun 92 sampai 95 kalau tidak salah, atau 91 ya. Nanti saya cek datanya, yang ya setidaknya 92 sampai 95. Itu terakhir 95. Ini 94. Perbedaannya hanya minim-minim saja lah, nggak ada yang signifikan, hampir sama saja. Ini tampilan luar eksteriornya sangat minimalis dan tidak lekang oleh waktu ya, karena desainnya yang agak sedikit membulat, tidak kotak-kotak. Dibalut dengan pelek warna putih tulang seperti ini. Ini admin pernah memakai cukup lama ya, dan cocok untuk harian, untuk dipakai sendiri dalam kota atau luar kota, atau sama keluarga kecil ya, satu anak atau dua anak sama istri seperti itu. Ini lanjut ke review lengkapnya. Ini foto kendaraan tahun tuanya yang harganya sudah cukup terjangkau. Seperti itu. Jadi mobil ini adalah tahun 90-an yang masih enak, nyaman dipakai, tidak rewel, dengan catatan dirawat ya seperti itulah. 92 sampai 95 gitu kan Genio di Indonesia. Terus spesifikasi ini saya singkat-singkat saja. CC-nya 1500 sekian atau dibulatkan 1600. Ya CC-nya kecil ya, jadi ya cukup irit lah, hampir mirip-mirip Avanza seperti itu. Dengan ini ya, kode mesinnya D16 SOHC. Terus tenaga yang dihasilkan cuma 120 sampai 130 HP. Ya cukuplah untuk yang mobil bobot sekitar 1000 kilo atau 1 ton sedan. Ya kalau di jalan datar itu sangat oke, tapi kalau untuk di jalan tanjakan-tanjakan tetap bisa nanjak dengan bagus. Tapi untuk kerasa torsinya memang untuk cc 1600 ya ya seperti itu kayak gitu. Jadi bukan diharapkan untuk ditanjakan, tapi di jalan-jalan datar. Tapi tetap masih bisa nanjak dengan bagus. Transmisi ada dua, manual dan matic, tapi rata-rata manual ya, dengan 5 percepatan. Ya biasalah manual seperti itu. Untuk spesifikasinya seperti ini. Sudah injeksi ya, jadi sudah injeksi 4 silinder 16 katuk. Terus rasio pembakarannya 9:1, artinya BBM pertalite masih oke lah. Terus apa ya, ya bisa dibaca lah, udah power steering kayak gitu. Cakram depan belakang ya, ini cukup bagus, dengan harga yang kisaran 30 sampai 40 juta untuk kondisi standar biasa, bukan yang bagus. Itu sudah dapat cakram depan belakang, dan ini yang penting ya, untuk kaki-kaki itu suspensinya dilengkapi dengan independen, jadi plus ini wishbone, double wishbone. Jadi seperti kalau mobil Toyota itu seperti Innova, lebih kuat dan lebih stabil, itu keunggulannya. Terus hampir sama sih semua. Kalau beratnya memang 1 ton ya, sekitar 1 ton 1000 kilo. Terus ukuran kapasitas bensinnya 45 liter. Lanjut ke konsumsi BBM. Untuk dalam kota bisa 9, 10, 11 tergantung kondisi jalan ya.
Terus kalau luar kota bisa 12 sampai 14, juga tergantung kita bagaimana mengendarainya dan kondisi jalan. Untuk tahun 90-an ini mobil termasuk irit ya. Jadi masih cocok juga di saat ini. Saat ini juga masih irit kok dengan segitu. Cuman ya itu nanti tenaganya tidak bisa dibandingkan dengan yang CC 2000 ke atas kayak gitu untuk torsinya ya. Jadi cocoknya lebih ke jalan-jalan yang agak sedikit datar atau kecepatan kayak gitu, bukan di torsi tenaga untuk menaiki tanjakan. Dan ini belum VTEC ya, non VTEC tapi sudah irit. Jadi injeksi tapi non VTEC. Keunggulan. Nah, ini penting ya, keunggulan. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli mobil Civic Honda Genio, setidaknya harus tahu keunggulannya apa saja, yaitu desainnya yang lebih lekuk membulat, aerodinamis, tidak kaku ya. Jadi ini ya, tidak kaku, jadi tidak ketinggalan zaman, bahkan sudah berumur. Jadi admin pun merasa masih oke pakai mobil ini, hanya santai gitu. Terus untuk interior ya biasa bluetooth, tapi bluetoothnya bluetooth yang apa ya, yang nyaman gitu ya, nyaman di kelasnya lah. Yang lebih nyaman mobil-mobil sekarang itu banyak, tapi untuk tahun 90-an ya memang sudah oke. Untuk kabin bagian depan itu luasnya cukupan. Kalau yang bagian belakang untuk penumpang itu cukup lega ya, jadi bisa lebih nyaman. Untuk admin saya rasa nyaman di belakang daripada di depan deh, seperti itu ya. Cocok untuk harian bersama keluarga atau pakai sendiri, untuk keliling entah kemana aja lah kayak gitu. Terus harga jualnya juga stabil ya, sekitar 30-40-an untuk kondisi biasa, dan bahkan ada yang 50-60 untuk kondisi istimewa, seperti itu. Selanjutnya spare partnya juga gampang, mudah, apalagi sekarang online ya, itu banyak sekali. Yang ori ada, yang KW ada, beli aja di toko hijau atau toko online. Wah, itu banyak lah. Jadi jangan khawatir spare part. Terus untuk kondisi mesin yang normal itu, kalau kita di tol itu tenaganya cukup bagus ya, khusus untuk jalan datar bisa hingga 120, 140 itu enak aja kayak gitu, stabil. Karena memang didukung dengan suspensi yang bagus dan desain kaki-kaki double wishbone. Terus kekurangannya ini, jadi ada kelebihan ada kekurangan pasti. Ya tahun 90-an kalau bukan Honda ini cukup masih mahal ya. Jadi karena Honda ya kayak gitulah, brand Honda. Mungkin kalau bukan merek Honda harganya nggak sampai 20, mungkin bisa ya 18, 20 atau 25 itu udah kondisi bagus. Tapi karena ini brand Honda dan karena kualitas Honda dan banyak yang pakai, ya harganya masih agak tinggi, seperti itu kekurangannya. Terus kedua, karena mesinnya cuma 1500, 1600 ya torsinya biasa saja. Kurang cocok untuk medan tanjakan, walaupun tetap bisa nanjak dengan selamat. Terus selanjutnya yang ketiga, nah ini penting ya. Jadi karena tahun sudah umur segitu, ini untuk kondisi yang biasa ya, bukan yang istimewa. Rata-rata untuk wiring kabel, untuk jalur kabel itu sudah banyak yang dimodifikasi, atau sudah karena faktor umur minta dipermajaan, dan ini harus hati-hati karena menjangkut tentang kelistrikannya. Itu sering sekali mobil-mobil tahun segitu sudah waktunya direstorasi untuk jalur-jalur kabel. Terus tenaga yang keempat ini terakhir, bagi yang suka ini lari di jalanan, memang tenaga di putaran bawah itu kurang ya. Saran bisa ditambahin turbo sama intercooler, itu sudah cukup. Nanti bisa dibelikan turbo kit, dipasang turbo, intercooler, wastegate kayak gitu sih. Itu putaran bawah dan atasnya nanti dapat. Cuma nanti untuk tekanan barnya bisa dikonsultasikan kepada yang
sudah pasang ya, 1 bar atau di bawah 1 bar atau 1,2 bar untuk maksimal boost turbonya. Itu nanti tenaganya oke. Terus lanjut ke harga bekas ya. Ini untuk pasaran Jawa Bali, yaitu kondisi bahan atau sedang itu sekitar 25 sampai 30 juta. Pajak bisa off, bisa on, mungkin setahun 2 tahun lah kayak gitu. Kondisi sedang dan bagus itu 35 sampai 45 juta pajak on rata-rata. Dan kondisi istimewa plus low KM, ya ini harganya harga hobi dan kolektor, jadi nggak bisa disebutkan, itu sudah unlimited, terserah yang mau jual saja kayak gitu. Selanjutnya pajak per tahun ini perlu ya, ini murah kok, jadi sekitar 600 sampai 850 ribu, bahkan sampai 900 ribu untuk yang non progresif ya, untuk Jawa Bali, jadi masih terjangkau lah untuk pajaknya. Mungkin cukup sekian untuk ulasan tentang Honda Civic Genio. Saya rasa teman-teman yang sudah pakai cukup lama sudah paham lah kelebihan kekurangannya, karena ini memang mobil admin juga pernah pakai cukup lama dan sekarang pun masih pakai kok, sering pakai untuk mobil ini ya, kadang untuk harian karena simple, nyaman lah, nyaman di kelasnya. Yang lebih nyaman tuh banyak, tapi nyaman di kelasnya karena setiap orang punya hobi masing-masing. Mobil yang tahun baru itu ya nyaman, mobil yang ini juga nyaman. Intinya kita sesuaikan anggaran saja. Kalau teman-teman punya budget anggaran 30-40 juta sampai 50, nggak ada salahnya kok membeli Civic Genio. Nggak rewel kok, asal dirawat gitu aja sih. Terus kabarnya kan ini sering overheat, enggak, asal dirawat, terus radiatornya betul, sering dicek airnya. Terus ini yang penting ya, di mesin nanti admin saya bikinkan video khusus ya, di mesin itu ada switch thermostat. Nah itu harus diperhatikan karena biasanya dari situ ya, karena telat termostatnya nggak bekerja, akhirnya kipas fan radiatornya nggak mutar, akhirnya overheat. Itu yang satu. Yang kedua, sebaiknya termostat itu dilepas saja kalau mobil tahun sekian ya, dengan kondisi yang bukan istimewa ya. Kecuali kalau kondisi yang istimewa low KM itu termostat oke, masih dipasang. Tapi kalau yang sudah kondisi biasa dan kilometernya sudah di atas 200 ribu, saran admin dilepas saja. Karena admin kendaraan punya admin juga dilepas dan itu nggak ada masalah kok. Jadi tidak pakai termostat, cuman intinya semuanya masih sesuai standarnya, sehingga air itu bisa lebih tersirkulasi dan tidak ada tekanan untuk menahan karena ditahan oleh termostat, seperti itu. Mungkin ini sebagian mekanik tidak menyarankan, tapi itulah kenyataan di lapangan yang admin praktekkan dan itu aman-aman sampai hari ini. Dengan melepas termostat dan semua sistem pendinginan itu masih standar, tidak ada yang diubah, hanya melepas itu saja. Untuk automatic kipas itu masih sesuai bawaan dan radiator masih sesuai bawaan. Yang penting kalau itu sering dikorok ya, kadang udah tahun lama kita kan pakai air. Jadi kalau dapatnya pakai air jangan dirubah coolant, pakai air saja, diganti yang pakai itu loh, merek, sebut merek gak apa-apa ya, Clio, pakai Clio itu juga bagus. Nanti sering diganti terus dikorok gitu aja. Selama itu kipas normal, semua bagus, nggak ada overheat. Yang jelas 4 jam sekali, 5 jam istirahat kayak gitu. Jangan di non-stop 12 jam jalan terus, ya kita juga capek. Oke, nanti pala panjang kali lebar. Nanti bisa ditambahkan ya teman-teman, user experience atau pengalaman pengguna tentang Civic Genio, bisa ditambahkan di komentar. Apakah itu keluhan, masalah, atau seperti apa, nanti bisa sharing-sharing. Sampai ketemu di video real ya. Nanti video saya admin akan membahas langsung di depan mobilnya. Ini hanya ulasan singkatnya saja. Oke, wassalam.